Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alang M. Sopie. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, kita semua tentu tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya sekali akan kebudayaan. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu kebudayaan? Nah, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata budi yang artinya budi atau akal. Dan kemudian memiliki bentuk jamak budaya. Jadi, kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Menurut Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sementara menurut Koy Jaraningrat mengartikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem yang mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya yaitu keberagaman budaya nasional. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai hal. Keragaman budaya adalah keadaan suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu, seperti suku bangsa, bahasa, ras, mata pencaharian, agama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan unsur kebudayaan Indonesia berupa alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik. Hal ini membuat unsur kebudayaan Indonesia seperti bahasa kemudian akan diwariskan kepada generasi penerusnya dengan menggunakan bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki kedudukan yang penting dalam analisis kebudayaan manusia. Yang kedua yaitu sistem mata pencaharian. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia dalam suatu masyarakat menjadi fokus penting dalam kajian etnografi. Dalam penelitian etnografi, dalam unsur kebudayaan Indonesia mengenai sistem mata pencaharian, mengkaji bagaimana suatu kelompok masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mata pencaharian atau sistem perekonomian mereka. Sistem ekonomi yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia pada masyarakat tradisional antara lain berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam, dan menetap dengan sistem irigasi. 5 sistem mata pencaharian yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia merupakan jenis mata pencaharian manusia paling tua dan banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau. Unsur kebudayaan yang ketiga yaitu sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur-unsur kebudayaan Indonesia berupa religi sebagai tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Emosi keagamaan yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia merupakan perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang bersifat religius. Emosi ini memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia.
Dalam unsur kebudayaan Indonesia berupa sistem religi, masih ada 3 unsur lain yang perlu dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Unsur kebudayaan Indonesia yang keempat yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. Kesatuan sosial yang paling dasar dan menjadi unsur kebudayaan Indonesia adalah kerabat. Keluarga inti yang dekat dengan kerabat yang lain. Kemudian, unsur kebudayaan Indonesia ini membuat manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial. Keberagaman yang menjadi bagian unsur kebudayaan Indonesia juga berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan merupakan inti atau dasar dalam membentuk suatu komunitas atau organisasi sosial. Unsur kebudayaan yang kelima yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Inilah mengapa peralatan hidup dan teknologi termasuk unsur kebudayaan Indonesia. Pada masyarakat tradisional, terdapat 8 cara sistem peralatan dalam unsur kebudayaan Indonesia yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian. Yang pertama, alat-alat produktif, senjata, wadah, alat untuk menyalakan api, makanan, minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan, alat-alat transportasi. Unsur kebudayaan Indonesia yang keenam yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang menjadi bagian dari unsur kebudayaan Indonesia berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia sangat luas batasnya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi sesuai unsur kebudayaan Indonesia adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Unsur kebudayaan Indonesia yang terakhir yaitu kesenian. Para ahli antropologi mulai memperhatikan unsur kebudayaan Indonesia berupa kesenian setelah melakukan penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian unsur kebudayaan Indonesia tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, relief, ukiran, dan lukisan. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental. Seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Kemudian terdapat seni gerak dan seni tari, yaitu seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun indera penglihatan. Dalam kajian antropologi kontemporer, terdapat kajian visual kultur yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia, yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya di sisi visual berupa video dokumenter atau karya-karya foto. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu letak geografis, di mana Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak Indonesia yang diapit oleh benua Asia dan Australia, di mana letak 2 benua ini sangat kontras.
Asia sebagai benua terbesar dengan populasi terbesar, dan Australia sebagai benua terkecil dan juga dengan populasi terkecil. Kulturnya juga berbeda jauh. Maka ketika dua benua ini berinteraksi, tentu akan mempengaruhi keragaman budaya Indonesia, dan tentu semakin bertambah. Dua lautan luas yang di dalamnya tentu akan ada hiruk-pikuk pelayarannya, juga tentu akan mempengaruhi dan menambah khasana keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua yaitu posisi strategis. Indonesia terletak pada posisi silang dunia, yang pasti akan banyak dilewati dalam pelayaran, perdagangan, dan penerbangan internasional yang menyebabkan budaya asing banyak masuk. Yang ketiga yaitu kondisi ekologis dan topografi, yaitu keadaan lingkungan hidup berupa iklim, jenis atau kesuburan tanah, relief atau topografi wilayah, akan sangat mempengaruhi cara dan aktivitas kehidupan manusia. Contohnya, bangunan rumah di pegunungan beratap rendah, sedangkan bangunan yang ada di dataran rendah akan beratap tinggi. Dalam sistem mata pencariannya, masyarakat yang ada di pesisir pantai akan berprofesi sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan akan berprofesi sebagai petani. Kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebudayaan lokal yang ada di Papua. Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Provinsi ini memiliki berbagai suku seperti suku Asmat yang mendiami Provinsi Papua, dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah mereka. Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahasa. Terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka ragam bahasa dan menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh masyarakat di Papua, bahkan hingga ke pedalaman. Selanjutnya yaitu pakaian tradisional. Pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat Papua yaitu rumah honai. Rumah honai terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela dengan tujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat untuk membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Selanjutnya yaitu tari tradisional. Yang pertama yaitu tari musyo. Tari musyo adalah tari tradisional Papua yang merupakan tarian sakral suku adat yang ada di Papua, yang bertujuan untuk menenangkan arwah suku adat Papua yang meninggal karena kecelakaan. Suku adat Papua tersebut mempercayai bahwa apabila ada yang meninggal karena kecelakaan, maka arwahnya tidak tenang, sehingga dilakukanlah tarian sakral ini atau tarian musyo untuk menenangkan arwah orang yang kecelakaan tersebut. Tari tradisional musyo ini diiringi oleh alat tradisional Papua yaitu tifa. Selanjutnya yaitu ada tarian sajojo. Tarian sajojo adalah tarian pergaulan berbagai suku adat yang ada di Papua. Tarian ini sudah cukup terkenal sebagai tarian penyambut tamu dan sering dipertunjukkan dalam penyambutan tamu maupun acara lainnya. Para penari sajojo menari dengan cara melompat dan menghentak-hentakan kakinya. Berbagai alat musik tradisional Papua seperti tifa juga dipergunakan untuk mengiringi tari sajojo ini.
Tari Sajojo ini mulai terkenal sekitar tahun 1990-an. Bahkan sejak saat itu, tari ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tarian yang dinamis ini memang dilakukan oleh semua orang. Dalam perkembangannya, musik pengiring tari Sajojo semakin berkembang, bahkan diantaranya sudah menggunakan musik modern yang banyak dikenal masyarakat. Tarian ini kerap diiringi lagu daerah Papua, Sajojo. Lagu Sajojo ini menceritakan tentang gadis cantik Papua yang menjadi idola di kampungnya. Tarian yang selanjutnya yaitu tarian Yospan. Tarian Yospan merupakan tarian pergaulan muda-mudi di Papua. Tarian ini muncul sekitar tahun 1960-an dan bahkan pernah populer dan dipergunakan sebagai gerak pada senam kesehatan jasmani. Kata Yospan sendiri merupakan akronim dari Yosim Pancar yang merupakan nama tarian tersendiri. Tari Yospan ini memang merupakan penggabungan dari dua tarian tradisional suku Papua. Yosim merupakan tarian dari daerah Teluk Saire. Sedangkan tari Pancar berasal dari Biak, Numfor, dan Manokwari. Tarian Yospan ini biasanya dilakukan oleh dua grup, terdiri dari grup penari dan musisi. Alat musik pengiring tarian Yospan ini antara lain tifa, gitar, ukulele, dan bass bersenar tiga. Tidak ada patokan khusus pada pakaian yang dikenakan penari dan musik dalam tarian Yospan. Setiap grup Yospan memiliki pakaian tersendiri, namun masih mencirikan pakaian Papua. Selanjutnya yaitu upacara adat. Yang pertama yaitu upacara Wor. Upacara Wor merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan oleh orang suku Biak di Papua. Suku Biak adalah orang yang dikenal sangat handal dalam mengarungi lautan. Tradisi Wor sudah ada sejak nenek moyang mereka dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Makna dari kata war sendiri itu sangatlah luas, namun selalu berkaitan dengan hal-hal religi. Oleh sebab itu, tradisi ini menjadi simbol hubungan antara manusia, khususnya suku Biak dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi ini dianggap upacara adat yang sakral dan wajib dilaksanakan oleh setiap keluarga suku Biak. Masyarakat Biak mempercayai jika tradisi ini diabaikan, maka akan mendatangkan hal buruk dalam keluarga mereka. Tujuan dari upacara adat ini adalah untuk meminta perlindungan kepada Tuhan, penguasa alam. Upacara Wor terdiri dari berbagai rangkaian acara seperti proses memberi makan yang disebut dengan fan-fan, proses membayar kembali atau disebut dengan munsasu, mas kawin yang disebut dengan ararem, serta tarian dan nyanyian. Selanjutnya yaitu upacara perkawinan suku Biak. Setiap suku memiliki adat dan ritual pernikahan yang khas dan unik. Begitu pula dengan suku Biak. Terdapat dua cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Biak. Cara yang pertama adalah dengan cara sanepen atau menjodohkan anak-anak mereka sejak dini. Cara yang kedua yaitu vakuven adalah proses lamaran resmi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ketika usia mereka mencapai 15 tahun. Seperti pada perkawinan modern, perkawinan suku Biak juga terdapat mas kawin. Mas kawin berupa sebuah tanda untuk menuju ikatan pernikahan yang akan diberikan kepada sang calon istri. Menurut suku Biak, pada zaman dahulu, pria yang berasal dari keluarga bangsawan akan memberikan mas kawin berupa kapal. Sedangkan mempelai pria yang berasal dari keluarga biasa saja akan memberikan gelang yang terbuat dari kulit kerang. Selain itu, mas kawin yang digunakan oleh suku Biak Numfor lainnya adalah piring, guci, hasil laut, hasil kebun, dan barang-barang berharga lainnya yang dapat mendukung kehidupan. Uniknya, mas kawin tersebut akan diantarkan oleh warga lainnya menuju rumah wanita dengan salah satu orang memegang bendera merah putih. Kegiatan mengantar mas kawin tersebut disebut dengan tradisi ararem. Selanjutnya yaitu ada upacara adat tanam sasi. Upacara adat ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di Merauke
khususnya suku Marinkanum. Tradisi ini dilakukan setelah 40 hari kematian seseorang. Keluarga yang ditinggalkan akan menggelar tradisi ini dengan cara menanam kayu yang kemudian akan dicabut setelah 1000 hari kematian. Sasi merupakan sejenis kayu yang dianggap sebagai simbol dari kehadiran roh leluhur mereka, rasa kebahagiaan dan kesedihan serta simbol dari keindahan. Tradisi tanam sasi ini diiringi oleh tarian-tarian tradisional seperti tari gatsi dan alat musik tradisional Papua yaitu tifa. Wilayah yang sudah ditanami kayu atau sasi ini tidak diperbolehkan adanya aktivitas penebangan maupun perburuan, apalagi jika menggunakan kendaraan dan senjata api. Sebab selain upacara kematian, ritual ini juga bertujuan untuk menjaga alam sekitar agar tetap lestari. Selanjutnya yaitu upacara bakar batu. Tradisi ini masih terus dilakukan terutama bagi orang Papua yang tinggal di Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Dekai, dan lainnya. Mereka melakukan upacara bakar batu sebagai bentuk rasa syukur mereka. Pada zaman dahulu, upacara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan orang-orang di kampung dan juga prajurit yang akan berperang. Namun saat ini juga dilaksanakan untuk menyambut tamu. Biasanya masyarakat Papua akan menggelar upacara ini untuk menyambut sesuatu yang membahagiakan, seperti kelahiran. Upacara ini diikuti oleh berbagai suku, di mana setiap suku akan membawa daging yang akan dimasak bersama di atas tumpukan batu yang sudah panas. Daging tersebut akan dimakan secara bersama-sama. Oleh sebab itulah, tradisi ini diyakini dapat menyatukan berbagai suku yang ada di Papua. Dan yang selanjutnya yaitu upacara Snapmore. Masyarakat Biak tinggal berdampingan dengan laut, sehingga kehidupan mereka tak jauh berkaitan dengan laut, termasuk adat budaya mereka. Salah satunya adalah tradisi Snapmore, yaitu kegiatan menangkap ikan di laut pada saat air surut, terendah, dan pasang tertinggi. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat suku Biak. Mereka akan berkumpul di tepi pantai, kemudian menangkap ikan yang terjebak di sana. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.